Bagaimana rokok ilegal ini bisa kita kurangi? Kalau bisa ya kita arahkan bagi mereka yang hari ini mempunyai usaha rokok itu agar melegalkan usahanya. Tentunya negara dirugikan, gitu ya. Negara dirugikan dengan maraknya rokok ilegal ini. Kenapa? Karena rokok ilegal ini tanpa ada pajak atau cukai. Padahal walaupun kalau mereka ngurus cukainya, nggak mungkin rugi. Kami selalu melakukan sosialisasi, Mbak, kepada masyarakat terkait dengan apa sih perbedaan rokok yang legal dan rokok yang ilegal. Apa sih manfaatnya membeli rokok yang legal dan membeli rokok ilegal. Kalau yang asli kan sekali pakai itu dari bea cukai gitu ya. Nah, kalau yang ini enggak, setelah dipakai dipakai lagi ya gitu. Artinya dia sebenarnya ada pengepulnya di situ itu. Ya harusnya pemerintah menurut saya pertama menegakkan aturan secara berkelanjutan gitu ya, bahwa kalau seumpamanya ditemukan pengusaha rokok yang sudah ketangkap gitu ya, terus sudah diberikan punishment hukum, ya harusnya itu juga dipantau. Jangan sampai ketika mereka lepas atau mereka masih di dalam, anak buahnya masih jalan. Selamat pagi Mbak Rara. Oh, selamat siang. Selamat siang. Jangan Mbak Rara aja yang disapa dong. Iya. Karena di podcast Kios Koran hari ini kita ketemu lagi sama Bapak Ubaidillah dari anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Luar biasa ini. Apa kabar Mas Ubaid? Baik, Mbak Rara. Panggilannya baik. ini Mas Ubaid ya, Betul. karena dikenal di kalangan teman-teman ya dari kecil sih Mas ya. Dari kecil ya. Bukan dikenal di kalangannya Di media DPRD. sosial memang Namanya itu. Ubaidillah. Ubaidillah. Saya kepo kan ya. Ternyata istri beliau ini seumuran sama saya. Iya. Berarti usianya 31 kan Mas ya? Iya. Oh, berarti selisihnya 10 tahun. 10 tahun. Iya. Wah, luar biasa. Tapi untungnya Mas Ubaid ini masih kayak anak-anak ya, kepala 3 gitu loh Mas. Amin, gitu kan. Jadi amin, nggak terlalu amin. beda jauh. Walaupun Iya. ternyata selisihnya itu 10 tahun. Nggak kelihatan Mas, tapi Mas beneran loh. Mas Ubaidillah, apa Ya. kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Ini. Dari mana Mas tadi Mas? Dari rumah sih. Dari rumah. ya. Surabaya atau Bendungan? Surabaya. Surabaya. Emang hari ini dikosongkan waktu untuk ketemu Mbak Rara. Untuk podcast maksudnya. Untuk podcast bukan Ya. ketemu Mbak Rara ya kan? Tapi ngomong-ngomong, kita beberapa kali episode dengan Pak Ubaid ini kita nggak pernah bahas soal keluarga. Nah, itu dia. Ini karena saya barusan kepo-kepo Instagram beliau gitu kan ya. Ternyata beliau ini sama mana ya? Bentar. Nah, ini Ibu Ilva Sri Agustini. Iya, Ya, betul ya. betul. Berarti lu. Ulang tahunnya sama tadi Mas? Sama. Ulang tahunnya sama. Berarti emang jodoh gak kemana ya. 7 Agustus cuman beda tahunnya Iya. aja. 7 Agustus sama-sama 7 Agustusnya. Kerja di Jakarta, Surabaya, jodohnya di Python. Python. Ya itulah namanya jodoh itu gak Iya, kemana nggak ya Mas kemana, ya. nggak kemana. Walaupun nyarinya ke kota Ke orang. ibu kota sana Ke ya. ibu kota gitu Dapatnya kan. desa. Ujung-ujungnya balik lagi. Balik lagi. Jodohnya ada di sebelah desa Mas. Sebelah desa, sebelah kota. Kota. Itu Sebelah emang ketemunya waktu apa itu? Maksudnya temen kah atau memang Enggak dikenalin temen, enggak Wah, sengaja. berarti temennya dapat ini pahala ya. Dapat pahala. Soalnya udah bisa langsung menikah loh ya. Iya, menikah. Jenjang nikah gitu kan. Berarti wah luar biasa temannya Mas Ubaid ini. Berarti mbaknya manggilnya Mbak aja kan Ya. seumuran sama saya. Di rumah kok nggak diajak tadi Mas ke sini. Iya, lagi ngurus anak aja. Terus untuk sejauh ini kan Mas Ubaid ini kan politikus ya, maksudnya sudah menggeluti di dunia politik dari tahun berapa? Sebenarnya cukup lama ya, Mbak ya. Saya ini memang sejak kuliah sebenarnya saya sudah mulai menyukai dunia
perpolitikan ini. Oh, gitu dari ya. kuliah. Karena saya kan orangnya ini bangsawan, Mbak. Tahu nggak bangsawan apa? Bangsa ini tangi awan. Gitu loh. Jadi saya itu nggak karena saya nggak bisa bangun pagi gitu. Ditangi awan. Tangi awan siang bangunnya gitu kan. Jadi saya mencari pekerjaan ya, sesuai dengan hobi saya. Yeah. Hobinya apa? Ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi. Kebetulan DPR lah yang memberikan Kopi-kopi. pekerjaan gitu. Saya kira mencari istri tadi buat alarm untuk bangunkan pagi. Salah satunya. Salah satunya. Ternyata pekerjaannya. Berarti emang udah lama ya Mas ya? Dulu memang saya tertarik di dunia itu ya. Di kampus saya menjadi ketua BEM, ketua partai di ranah kampus. Pernah demo pasti Oh, ya? sering. Oh, Dulu, sering. alhamdulillah. Ngerti kan rasanya sekarang gimana? Ngerti rasanya. Mendemo dan di demo pernah ini. Gitu ya. Ngerti ya? Ngerti ya. Tapi Jadi- itu kan bagian dari aspirasi ya. Iya, Itu, memahami kan, Mas, ya. Memahami gitu kan. Habis itu saya ke Jakarta tahun 2010 langsung berproses di partai politik gitu ya. Oh, di Jakarta itu Di pertamanya? Jakarta menjadi staf ahli DPR, terus 5 tahun menjadi staf khusus menteri, terus 5 tahun berikutnya alhamdulillah dipercaya mewakili Jawa Timur dari Kabupaten Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. Berarti ini ya yang pertama kalinya di Yang kedua ini. kedua kalinya Kedua di kalinya ya di provinsi. dipercaya lagi berarti Amin, kan. dipercaya lagi. Terus saya penasaran nih Mas Ubed. Ya. Mas Ubed ini kan dapilnya wilayah Bondowoso, Situbondo sama Banyuwangi. Banyuwangi. Nah, sejauh masyarakat yang ada di sekitar wilayahnya Mas Ubed sendiri, biasanya mereka ini mengeluhkan apa sih Mas? Ya, pertama tentunya mereka ini di dapil saya ya. Yang pertama yang banyak dikeluhkan terkait dengan menipisnya kurangnya lahan pekerjaan ya, lapangan pekerjaan ya. lapangan pekerjaan. Terus yang kedua pendidikan juga butuh perbaikan. Dalam arti perbaikan dari segi kualitas gitu ya dan lain sebagainya. Masih banyak sih Mbak, ekonomi ya. juga ada ya. Dan juga salah satunya adalah yang hari ini itu membuat resah masyarakat itu adalah beredarnya rokok ilegal. Banyak di sana ya? Banyak. Aduh, kan? aduh. Itu. Ya. Berarti kita hari ini akan membahas beredarnya rokok ilegal. Betul, itu tadi. secara masif gitu Secara ya oke, karena memang ya apa ya, masih harganya murah, ya kan? Banyak ditemui di mana-mana. Betul. Tapi apakah itu juga merugikan kesehatan kita sih, Mas? Ya, tentunya kan hari ini kita kan tahu semua ya bahwa di Indonesia itu orang terkaya di Indonesia itu dari perusahaan rokok. Berbeda iya. di luar negeri gitu ya. Yang dari tambang dari sebagainya. Di Indonesia itu orang terkaya dari perusahaan rokok ya. Tentunya kan industri rokok ini di Indonesia sangat pesat sekali perkembangannya gitu ya. Karena sangat pesat sendiri, artinya sangat banyak orang yang berkecimpung di dalamnya. Salah satunya adalah seumpamanya petani tembakau gitu ya. Yeah. Terus sampai penikmat rokok itu sendiri. Tetapi kan yang menjadi masalah kan di kita itu ya, di kita itu kan kalau rokok yang legal itu kan membawa sumbangsi nyata kepada perekonomian negara karena ada cukai, DBCHT dan sebagainya. Sedangkan kalau rokok yang ilegal gitu kan, itu membawa manfaat kepada ownernya, ownernya sendiri. Tetapi gitu ya. merugikan negara, ya kan? Bisa itu loh. Ojo, tuku-tuku iku rek. Tuku yang pasti-pasti ya. Ya kan? Itu kan nggak pasti kan ya. Iya. Ya gimana ya? Susah. Ini kalau ngomongin soal rokok ilegal yang ada di Jawa Timur, Mas Ubed tadi kan Mas Ubed cerita kalau di daerah dapilnya Mas Ubed itu yang menjadi pengganggu masyarakat yang ada di sekitar situ. Apakah di akhir-akhir ini tuh ada mungkin kerjasama antara bea cukai, kepolisian dan dari DPRD Jawa Timur sendiri? Apakah melakukan tindakan-tindakan kayak seperti apa ya? Pemusnahan, penangkapan atau apa ya ibaratnya kalau narkoba itu kan ditangkap terus dimusnahin. Apakah rokok juga seperti itu? Ya, hampir sama Mbak. Kami pemerintah Provinsi Jawa Timur itu melakukan komunikasi dan bahkan membentuk tim bersama gitu ya dengan bea cukai dan juga Pol PP dan juga kejaksaan untuk bisa mengurangi bahkan melakukan razia terhadap rokok-rokok ilegal ini. Gitu ya. Kenapa? Karena memang rokok ilegal ini sebenarnya ada dua mata sisi yang betul harus diperhatikan, Mbak. Yang pertama adalah petani tembakaunya, yang kedua
produksi rokok itu sendiri atau pengusahanya. Yang ketiga adalah masyarakat seperti itulah. Kami melihat bahwa rokok ilegal ini sebenarnya sesuatu yang sudah ada dari dahulu gitu ya. Cuma memang hitsnya sekarang ya. Iya, hitnya sekarang Hitsnya dan banyaknya sekarang Iya, seperti iya, itu benar. gitu Karena ya. dulu kan nggak ada medsos, Iya. nggak ada apa ya. Sekarang kan informasi itu cepet menyebar gitu ya. kemana-mana gitu loh. Betul Mas. gitu, sehingga kan akhirnya menjadi hit banget bahwa di mana-mana hari ini kan di setiap pemerintah daerah selalu buat baliho atau spanduk berantas rokok ilegal, rokok ilegal dan sebagainya. Lah, kami di sini berkedudukan sebagai galangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bagaimana rokok ilegal ini bisa kita kurangi. Kalau bisa ya kita arahkan bagi mereka yang hari ini mempunyai usaha rokok itu agar melegalkan usahanya. Karena apa? Karena kalau seumpamanya rokok ilegal ini tumbuh berkembang tanpa diatur oleh pemerintah, tentunya yang rugi adalah masyarakat itu sendiri. Salah satunya adalah kandungan nikotin yang ada di rokok-rokok ilegal itu tidak terjamin. Seperti tidak ada pengawasannya seperti rokok-rokok yang ilegal, rokok-rokok yang legal ya, seperti yang tercantum dalam rokok-rokok ilegal itu. Yang kedua, tentunya negara dirugikan, gitu ya. Negara dirugikan dengan maraknya rokok-rokok ilegal ini. Kenapa? Karena rokok ilegal ini tanpa ada pajak atau cukai. Ya, cukai yang itu harusnya cukai itu dimanfaatkan untuk kepentingan petani tembakau, untuk kepentingan masyarakat sekitar dan juga untuk pembangunan dan lain sebagainya. Lah, sedangkan rokok yang legal itu mereka itu terkena cukai atau pajak ya dari pemerintah, sehingga pajak dari rokok itu yang sangat besar sekali ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan ya, untuk kepentingan BLT, bantuan langsung tunai kepada masyarakat, bahkan untuk hal-hal lain seperti pembangunan sarana peribadatan dan lain sebagainya. Berarti itu adalah salah satu penyebabnya ya kan, mereka tidak mau melegalkan karena ada cukai itu karena ada pajaknya gitu ya. Mereka nggak mau rugi mereka ini. Kok bisa. Padahal walaupun kalau mereka ngurus cukainya nggak mungkin rugi. Iya. Nah, buktinya masih untung kan? Masih untung buktinya gitu ya, rokok-rokok yang sudah legal ini banyak dan gitu. mereka menjadi orang terkaya loh di Indonesia. Iya, gitu benar. Ya. Artinya mereka tidak rugi, gitu kan? Tidak ada istilahnya menjual rokok itu rugi, nggak ada. Nggak ada. Seperti itu. Tapi sebenarnya ini kan kalau masyarakat ini kan sebenarnya masih ada yang sebagian memahami sama tidak memahami gitu kan betul. Perbedaan dari rokok legal dan juga ilegal. Nah, bagaimana dari Komisi A DPRD Jawa Timur ini memastikan supaya masyarakat ini bisa paham dan mungkin memberikan edukasi ini sampai di tahap apa sih Mas Ubed? Kami bersama dengan Bea Cukai gitu ya, wilayah Provinsi Jawa Timur atau Malang, kami selalu melakukan sosialisasi Mbak kepada masyarakat terkait dengan apa sih perbedaan rokok yang legal dan rokok yang ilegal. Apa sih manfaatnya membeli rokok yang legal dan membeli rokok ilegal dan sebagainya itu. Akibatnya juga apa dan lain sebagainya. Tadi secara implisit ya dijelaskan bahwa perbedaan rokok yang legal dan ilegal itu yaitu perbedaan satu, kalau yang legal membayar pajak ya, ada pita cukainya, kalau yang ilegal itu tidak membayar pajak ya. Kerugiannya kalau yang legal itu memberikan manfaat kepada masyarakat melalui dana DBCHT itu atau dana bagi hasil cukai rokok atau tembakau itu kepada masyarakat, sedangkan yang ini tidak memberikan manfaat apapun kepada masyarakat melalui bagi hasil cukai itu. Yang ketiga, kandungan nikotinnya, ancaman kesehatannya juga tidak terkontrol dengan baik. Kalau yang ini kan ada BP POM-nya, diteliti, ada pengawasannya, dicek dulu dan sebagainya. Walaupun kami tidak menganjurkan untuk merokok loh ya Mbak, enggak ya. Ini karena gitu ya. Jangan coba-coba. Iya gitu ya. Lah kalau yang resmi, sedangkan yang ilegal itu tidak tercantum, tidak terawasi dan lain sebagainya. Itulah yang sebenarnya tiga hal itu yang menjadi konsen kami. Kenapa kami harus memberikan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat agar masyarakat ini bisa berperan serta, gitu ya, menghentikan atau minimal mengurangi secara signifikan peredaran rokok ilegal yang menurut kami sudah
merajalela di seluruh wilayah se-Indonesia seperti itu. Mas, saya mau tanya, ini Ya. kan dengar-dengar kalau yang tadi Mas Ubed katakan itu kan ada pitanya. Betul. Itu apakah ada yang palsu? Ada, Mbak. Nah, itu kan kalau misalnya dampak dan lain sebagainya kan pasti ada edukasinya. Betul. Secara fisiknya itu gimana, Mas? Iya, secara fisik kan rokok itu kan ada pita ya, cukai ya. Yang palsu gimana? Yang palsu asli? itu biasanya itu setelah dibuka dicopot, dipakai lagi ke rokok yang ini. Ada pengepulnya itu. Hah? Ada pengepulnya. Kelihatan nggak sih? Maksudnya Ya kelihatan dong, kelihatan secara kelihatan dong bahwa itu apa namanya sudah daur ulang gitu ya. Kan kalau yang asli kan sekali pakai itu dari bea cukai gitu ya. Nah, kalau yang ini enggak, setelah dipakai dipakai lagi ya gitu. Artinya dia sebenarnya ada pengepulnya di situ itu dan menurut saya ini perbuatan yang tidak baik gitu ya. Perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Karena tadi merugikan perekonomian negara dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, kalau ngomongin soal masyarakat sendiri, Ya. selain tadi dari pihak DPRD Jawa Timur ini kan mendorong untuk melakukan edukasi terhadap Betul. mereka ini kan. Perannya masyarakat selain tidak membeli rokok legal itu apa? Mungkin kalau lihat di warungan atau lihat temennya ketika wah ikut ketokane kok rokoknya gak jelas. Nah ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan mereka? Iya. Melaporkah atau terus kemana pelaporannya itu? Iya. Pertama tentunya kalau masyarakat betul-betul pingin bersama-sama dengan negara ini untuk bisa memerangi Untuk bersih dari rokok ilegal itu tentunya harus dilaporkan, Mbak. Baik dilaporkan kepada pihak penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan, ataupun kepada Pol PP, ataupun kepada kami DPRD provinsi juga bisa boleh, ataupun yang lebih baik lagi kalau dilaporkan kepada bea cukai setempat. Oh gitu. Ya, karena apa? Ya karena memang sudah mengerti masyarakat ini mana yang legal dan mana yang ilegal, mereka itu tahu, termasuk pabrik-pabriknya masyarakat juga tahu. Gitu. Saya masih belum tahu ini, Mas. Gitu loh. Berarti sebenarnya masyarakat sudah banyak yang tahu ya. Tahu. Kenapa nggak dilaporin? Hey, jangan-jangan kalian ini pelaku-pelakunya ini. Karena lebih murah itu. Nah, itu ekonomi kita. Iya, mereka maunya yang murah-murah tapi kesehatannya nggak diperhatiin, Nggak diperhatiin, gitu seperti kan. Mendingan kan kita apa ya? Sudah tahu kan kalau kejelasannya bermanfaat ke masyarakat Betul. yang lain daripada ke ownernya sendiri. Ke Buat ownernya apa? sendiri, iya, Mendingan betul. kita manfaatnya ke Masyarakat. masyarakat Betul. gitu kan. Nah, ini data terbaru menyebutkan bahwa di Jawa Timur ini Mas Ubed Ya. sepanjang tahun 2025 ini kan Bea Cukai Kanwil Jatim 2 ini sudah melakukan beberapa banyak penindakan rokok Betul, ilegal gitu betul. kan. Dan kira-kira ada berapa banyak batang rokok sih yang diamankan oleh mereka-mereka ini? Setahu saya jutaan potong rokok, Mbak ya, bukan Wow. cuma ratusan ribu, jutaan Wow. gitu ya kan? Wow. Karena saya lupa jumlah pastinya seperti itu, tapi di media-media itu sudah disebutkan bahwa setiap tahun itu lebih dari 150 juta batang rokok yang dimusnahkan oleh bea cukai. Artinya apa? Artinya bahwa itu sudah melebihi 2 kali dari jumlah penduduk Jawa Timur. Lah, 3 kali malah ya. 3 kali, 4 kali malah. Jumlah penduduk Jawa Timur 41 juta seperti itu kan. Berarti rata-rata mereka ini ya Mas ya. Tidak bisa berkata-kata. Gitu loh, gitu kan. Melebihi loh itu ya. Lah iya, jumlah penduduk Jawa Timur ini 41 juta ya. Mereka itu setiap tahun bea cukai 2 Jawa Timur itu bisa musnahkan 150 juta. Berarti kalau 150 juta dibagi 41 juta, berarti berapa kali lipatnya itu? Berarti sekitar 3 sampai 4 kali lipat dari jumlah penduduk. Gila, itu banyak banget loh Mas, jutaan Ya, loh itu. banyak banget. Itu Itu yang resmi loh ya. yang nggak resmi lebih ada pastinya ya. Ya tentunya yang digerebek oleh kepolisian daerah kan belum dijadiin satu seperti itu kan. Saya penasaran, ini ngomongnya jutaan itu emang dihitung satu persatu gini. Kali perbatang Kali Iya, perbatang perbatang. kali itu. Jutaan gila ya. Terus ini Mas, di beberapa hari lalu itu kan kalau nggak salah ada penggerebekan. Ya ada razia itu di betul. Surabaya ada Di ya? Surabaya dan Sidoarjo. ada. Surabaya sama Sidoarjo. Ya, Sidoarjo. Kalau di dapilnya Mas Ubed sendiri ada? Saya pernah mendengar ya, tapi saya tidak melihat langsung. Pol PP itu melakukan penindakan terhadap perusahaan-perusahaan rokok yang ditengarai itu ilegal di masyarakat seperti itu. Tapi sampai saat ini saya belum melihat langsung kalau yang di dapil saya. Tetapi harapannya bahwa kami ini
menginginkan masyarakat itu tidak ditutup usahanya. Ya kalau memang masyarakat itu membuat perusahaan rokok kan itu harus didukung, Mbak. Iya. Didukung dalam artian tapi ada mereka tapinya. harus melegalkan usahanya. Daripada nggak tenang, Rek, dikejar-kejar Iya. kepolisian, Sampai dikejar-kejar kapan? kejaksaan, bea cukai, mending yang punya usaha rokok rumahan itu, ayo kita legalkan, uruslah izinnya ke bea cukai seperti itu. Itu dorongan dari kami. Kalau hukumnya itu ada Mas? Hah? Kan Sanksinya. Ada hukumannya. ada dong, sanksi hukumnya ada. Pengerjaan itu kan sama halnya kalau Mbak berusaha tidak bayar pajak gitu kan. Tentunya kan ada sanksinya dong seperti itu. Tapi berat nggak? Ya setahu saya undang-undang cukup berat ya. Tapi kok masih banyak gitu loh, walaupun itu berat. Ya itulah masyarakat Indonesia, Mbak. Karena mungkin permintaannya juga banyak. Permintaannya Iya, cukup juga banyak. banyak. Oke. Seperti itu. Kalau ngomongin soal trennya, Mas Ya. Ubaid, gimana tren dari perbandingan penindakan rokok ilegal antara tahun 2024 dan 2025 di Jawa Timur? Apakah meningkat atau malah justru menurun setiap dari tahun ke tahun? Setahu saya meningkat ya, Mbak Rara ya. Kok tambah meningkat sih, Mas? Karena apa ya? Mereka ini semakin hari peredaran rokok ilegal di Jawa Timur semakin banyak dari tahun ke tahun. Sehingga mau tidak mau penindakannya pun harus lebih ditingkatkan. Gitu ya. Dan perang terhadap rokok ilegal ini sebenarnya bukan setahun 2 tahun. Dari dulu. Sudah dari dulu sudah ada spanduk-spanduk itu kan, gitu kan. Cuma kan spanduk cuma dibaca. Spanduk cuma dibaca dan kami meminta kepada bea cukai dan pihak kejaksaan dan kepolisian untuk bisa memasifkan ini bersama-sama dengan Pol PP dalam rangka untuk bagaimana yuk kita bersama-sama ini menjaga agar apa? Agar peredaran rokok ya, perokok ini bisa terkontrol dengan baik, Mbak. Karena sebenarnya rokok ini sebenarnya apa ya di Indonesia sudah cukup susah ya. Dalam artian susah dalam artian cukainya. Biar Mbak Rara tahu saja, kalau rokok yang harga 19.000 itu cukainya saja 16.000, Mbak. Lah, 3.000 doang berarti. 3.000 doang yang dimiliki oleh perusahaan. Tapi dengan 3.000 doang dikalikan berapa? Mereka menjadi orang terkaya loh di Indonesia ini. Nah, gitu loh. Logikanya Gitu kan? begitu ya. Artinya apa gitu ya? Bayangkan dengan yang legal saja harga 2.000 dia harus bayar 16.000 kepada negara cukainya. Bayangkan yang tidak bayar sama sekali, Mbak. Tambah banyak. Berapa penghasilan ownernya? Tambah banyak itu. Seperti itu. Apalagi penjualannya tuh sekitar 10.000 ada ya, Mas ya? Wah, ada yang 8.000, ada yang 9.000. Ya kalau dibandingkan cuman labanya 3.000 sih ya mending 3.000. Gitu loh. Iya Gitu iya loh, iya. kan? Tapi harus ini sebenarnya yang paling penting ya perannya masyarakat. Peran ya, Mas, ya. masyarakat. Karena ya jangan sampai kalau ada banner, flyer dan segala macam jangan ojo diwacotok rek. Kayak WhatsApp aja. ono Sejauh ini jadi- tindakan apa sudah dilakukan? Tindakan tegas gitu. Sudah. Menangkap bos-bosnya atau gimana? Sudah mas. Jadi bea cukai bersama-sama dengan kepolisian dan kejaksaan sudah banyak menangkap bos-bos dari rokok ilegal ini. Nah. Tapi setelah ditangkap mereka pulang nggak tahu lagi saya. Nah. Gidekan lagi Itu. lah, gitu-gitu loh, gitu kan? Kan tadi katanya kan cukup berat ya Mas Cukup ya. berat. Tapi anehnya tuh kenapa mereka ini masih ya apa ya? Maksudnya masih beroperasi Ya, gitu itu. kan. Seharusnya apa yang dilakukan pemerintah terkait ini? Ya Pak, harusnya pemerintah menurut saya pertama menegakkan aturan secara berkelanjutan gitu ya, bahwa kalau seumpamanya ditemukan pengusaha rokok yang sudah ketangkap gitu ya, terus sudah diberikan punishment hukum, ya harusnya itu juga dipantau. Jangan sampai ketika mereka lepas atau mereka masih di dalam, anak buahnya masih jalan kan? Sama aja. Lah, sama aja kan begitu kan. Lah kami mendorong ini ada tindakan tegas kepada pengusaha-pengusaha yang tidak bisa diedukasi. Jadi kami dalam tanda kutip tidak menyalahkan pengusaha rokok, tidak ya. Iya. Kami memberikan kesempatan kepada rekan-rekan pengusaha rokok di seluruh daerah khususnya di Provinsi Jawa Timur untuk mengurus Melegalkan. perizinannya, dilegalkan rek daripada kalian yo mbok diminta-minta atau dan sebagainya diperas-peras, mending yuk
uruslah izin dari perusahaannya agar apa? Agar satu membantu negara, yang kedua memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, seperti betul. Ojo pas lepas, balik nih ngono terus. Nah, itu, Rek. Lepas gak apa-apa, operasi lagi. Yang penting dilegalkan, diurus perizinannya. Ancamannya paling engko di penjara sabulan lah. Masuk ya nggak mungkin lah sebulan, masuk ya sebulan. Artinya kan nggak ada kapoknya. Iya, nggak ada kapoknya gitu kan. Harusnya ini harus di penjara lebih lama. Iya, seumur hidup kalau lama. Ancaman kesehatan kan. Iya, itu bisa ya namanya tidak diawasi itu kan pasti ada yang dilebih-lebihkan. Betul. Apapun yang berlebihan itu kan nggak baik ya, Mas. Nggak baik. Oke, Mas. Ini dengar-dengar ada operasi gurita. Ya, betul. Sebenarnya operasi gurita itu seperti apa sih, Mas? Dan hasilnya terkait rokok ilegal yang ada di Jawa Timur itu apa? Sebenarnya operasi gurita itu adalah operasi gabungan antara pemerintah baik provinsi dan juga bea cukai dan juga kepolisian dan kejaksaan untuk bisa melakukan minimalisir peredaran rokok ilegal itu. Di mana itu kita lakukan secara bersama-sama dan alhamdulillah berhasil di beberapa tempat, salah satunya di Sidoarjo yang saya sebutkan tadi gitu ya. Lah, operasi itu bertujuan adalah untuk penegakan hukum. Yang kedua adalah untuk bagaimana penegakan hukum dijalankan, bahwa ini loh, Rek, kalau kalian tidak ngurus izinnya, kalian bisa ditangkap loh ya, kalian bisa kena denda loh ya, gitu ya. Lah, artinya apa? Kita memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bisa dalam operasi gurita itu untuk bisa masyarakat itu melegalkan usahanya. Ya, agar tadi bisa memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Mbak Rara tahu nggak berapa dana bagi hasil cukai rokok untuk Provinsi Jawa Timur setiap tahun? Belum tahu. Ini dengar-dengar yang besar ya, Mas ya? Besar sekali. Ya besar lah, 16.000 aja. Itu apalagi disumbangkan ke negara gitu kan. Seperti itu, bocorannya berapa? Ya, berapa triliun? di Jawa Timur itu untuk tahun 2025 Jawa Timur itu mendapatkan 3,5 triliun. Boleh lah bagi 100. 3,5 triliun, provinsi mendapatkan alokasi 900 miliar lebih. Wow. Nah, ya itu termasuk besar banget loh, Mas itu. Bayangkan dana 900 miliar itu, Mbak, diberikan kepada bantuan tunai kepada masyarakat, itu sudah ada berapa ribu, berapa ratus ribu orang yang bermanfaatnya. Bermanfaat banget itu. Kepada petani tembakau, semuanya subsidi kepada petani tembakau, kepada BLT masyarakat, bahkan juga kepada operasional pendidikan dan lain sebagainya. Lah, itu yang sebenarnya kenapa kami dari pemerintah Provinsi Jawa Timur itu mendorong para pengusaha ini untuk bisa melegalkan usahanya agar Rek, kamu dapat untung, Rek. Kan lebih baik kalau kamu untung, sebagian dari keuntungan kamu itu ya untuk bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Nah, gitu loh. Harusnya begitu. Gitu. Ojo egois, ya itu sekarang laba segitu banyaknya udah dikalikan berapa, ibaratnya wis modalnya balik lah ya. Modalnya balik. Sekarang waktunya untuk melegalkan ya, untuk teman-teman di luar sana yang punya perusahaan rokok yang belum yang masih ilegal, atau berizin, yang belum berizin gitu kan. Mas Ubed, ini kalau ngomongin soal pengawasannya dari Komisi A sendiri, ini kan masih banyak ya, Mas ya. Itu seperti apa pengawasan dari Komisi A DPRD Jawa Timur sendiri? Ya tadi kami membuat tim terpadu, tim terpadu dengan dengan kepolisian, dengan kejaksaan dan juga bea cukai, bahwa harus ada peran nyata dari pemerintah provinsi dalam rangka melakukan pengawasan. Salah satunya mendorong Pol PP kami, Pol PP pemerintah Provinsi Jawa Timur itu untuk melakukan deteksi dini kepada daerah-daerah di seluruh Jawa Timur, berkoordinasi dengan Pol PP kabupaten kota. Yuk cari nih, mana nih yang hari ini ada perusahaan rokok yang masih belum berizin dan lain sebagainya. Tentunya diberikan pembinaan pengetahuan gitu ya, manfaat tadi. Lah, tapi kalau bandel ya kita harus melakukan penindakan gitu ya. Agar apa? Agar mereka ini mendapatkan efek yang jerah gitu ya, dan mereka itu mau untuk bisa melegalkan itu. Lah, tanpa ada peran aktif dari pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Timur gitu ya, tentunya ini akan tidak terkendali. Sudah diawasi saja masih banyak, apalagi kalau tidak diawasi. Waduh. Butuh CCTV berarti. Yang bandel ini apakah tidak cerah peninjauan kembali tentang regulasi yang? Lah iya, kami pingin sebenarnya kan wilayah
pengaturan terkait dengan undang-undang. Kalau Jawa Timur belum punya perda ya. Oh, berarti belum ada perda di belum Jawa ada Timur. di Jawa Timur yang mengatur terkait dengan peredaran rokok ini. Tetapi kan sudah ada undang-undang yang mengatur seperti itu ya. Undang-undang yang mengatur, termasuk juga ada PMK Kementerian Keuangan. Lah kami pingin ke depan bagaimana peredaran rokok ini kan, karena ini sifatnya bukan hanya lokal, karena ini sifatnya nasional, memang diatur melalui undang-undang yang lebih rigid. Sehingga peran pemerintah daerah diberikan porsi yang lebih besar. Contoh seumpamanya mewajibkan pemerintah daerah atau kabupaten kota untuk menganggarkan anggaran pemerintah provinsi untuk melakukan pengawasan dan edukasi dan sebagainya. Karena selama ini kami Komisi A, ketika kami tanya kepada Pol PP, Pol PP, kamu anggarannya berapa untuk melakukan edukasi? Gak ada Pak, ya, kan susah gitu Mulia kan. banget berarti, sosial. Sosial gitu kan. Jadi anggaran mereka ada, tapi kan tidak bisa menjangkau seluruh provinsi Jawa Timur karena anggarannya cukup kecil. Sedangkan dana bagi hasil cukai rokok ya yang cukup tinggi di Jawa Timur itu gitu ya. Kami berharap pada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengalokasikan 10% untuk Pol PP. 10% itu udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau 900 miliar, 90 miliar harus ke Pol PP. Kenapa? Alhamdulillah. Karena Pol PP ini bertugas untuk satu memberikan edukasi, yang kedua penegakan hukum bersama-sama dengan bea cukai dan lain sebagainya. Gitu loh. Jangan digunakan untuk BLT semua ini Iya. ya. Harus dibagi-bagi gitu kan? lah ya. Untuk dibagi-bagi sebagainya. Supaya mereka seperti pun itu. juga Satpol PP-nya juga semangat juga. Semangat Kan untuk- sosial aja udah semangat, apalagi kalau ada cuan, Betul, iya kan. gitu ya. Yang tadinya bisa di tahap kecamatan, ini bisa sampai ke pelosok-pelosok ini. Pelosok ini. Edukasinya nyampe gitu. ini Ya, kalau gitu loh. ada anggarannya Ada gitu anggarannya dan kan. sebagainya, gitu. Kalau ngomongin soal wilayah-wilayah yang ada di Jawa Timur, Mas Ubed. Apakah ada, Mas Ubed tahu nggak wilayah mana saja yang Peredarannya paling banyak. peredarannya paling banyak dan paling sedikit? Paling banyak di Surabaya dong. Jumlahnya paling banyak. Berarti paling banyak di Surabaya. Iya dong, Surabaya, ya kota-kota besar lah, Surabaya, Malang, Sidoarjo gitu ya. Paling Yang kecil? Paling kecil kalau nggak salah Tuban ya. Tuban. Ya dia ya, Wah, kecil ya. berarti Kenapa Tuban- paling banyak? Tahu nggak? Karena paling stres. ya benar. Kota paling paling Kota paling Dan tahu nggak penjuplainya paling banyak mana? Pulau Madura. Gitu kan? Ya, gitu loh. Pulau Madura kan banyak petani Betul, tembakau banyak kan, Mas? petani tembakau ya, karena tidak salah karena memang mereka di kalangan Madura, di daerah Madura ya, petani tembakau itu cukup luas dan cukup Iya. banyak sekali seperti itu. Walaupun di Bondowoso juga cukup besar, Mbak. Oh, di Jangan Bondowoso salah, juga ya? cukup besar juga, tapi masih kalah kalau dibandingkan dengan Di Madura. Di Madura juga kan banyak PT-PT Ya, dari betul, dan sebagainya. di sana semua kan, Ya, Mas ya. itu. Kalau ngomongin soal kerugiannya, Mas, tadi Ya. sudah disebutkan belum ya kerugian negara kalau misalnya rokok ilegal di Jawa Timur ini masih terus berlanjut? Tentu, Mbak. Bayangkan saja, Mbak. Berapa Rara. kerugiannya? Ya, kalau kami memprediksi sekitar hampir 5 triliun setiap tahun ya kerugiannya ya. Kenapa? Karena tadi itu satu rokok gitu ya. Satu rokok itu satu penduduk gitu ya. Maksudnya satu penduduk, rokoknya itu 3 kali lipat yang beredar. Itu pun yang terdata saja yang ketangkep, yang tidak ketangkep. Artinya apa gitu ya? Bahwa ketika rokok yang legal saja ya harga 20.000, 16.000 bayar kepada negara, dia hanya 3.000 atau 4.000, itu sudah untung banyak. Apalagi yang tidak bayar pajak rokok, tentunya kerugian negara, ya kerugian provinsi Jawa Timur akan semakin besar kalau ini tidak ditangani secara baik. Ya, karena apa? Karena ini menjadi keuntungannya tidak bisa dinikmati oleh masyarakat tadi. Tidak dinikmati Dinikmati bersama ownernya lah ya. sendiri. Lah ini yang sebenarnya kami pingin lah bahwa boleh kalian berusaha, silahkan membuat perusahaan rokok, tetapi yuk kita urus bersama. Biar apa? Biar Provinsi Jawa Timur juga bisa berkembang, Iya, betul. Kesehatannya juga baik, rumah sakitnya bisa baik. Karena sebagian dari dana DBCHT itu diperuntukkan untuk kesehatan, memenuhi peralatan-peralatan rumah sakit, Mbak. Rungokno. Gitu loh. Rungokno. Dengan masifnya peredaran rokok ini, kira-kira apa yang disampaikan kepada masyarakat agar bisa mencegah peredaran rokok ini? Iya, yang pertama tentunya itu edukasi tadi, Mas, secara komprehensif gitu ya. Bahwa pertama tadi masyarakat harus bisa memahami manfaat dan Dampaknya. dan dampaknya ketika membeli
rokok yang- ilegal seperti itu. Apa? Rokok ilegal tidak ada membawa manfaat kepada masyarakat. Manfaatnya hanya dinikmati oleh ownernya seperti itu. Sedangkan rokok yang ilegal, walaupun ya mohon maaf kami tidak meminta masyarakat untuk merokok loh ya, Iya, enggak loh iya. ya. Bagi yang perokok maksudnya Iya. bagi yang perokok, tolong belilah rokok yang legal itu agar apa? Agar kalian juga menyumbang. Iya. Jadi jangan salah Mbak, kita juga harus memberikan apresiasi kepada masyarakat yang ngerokok. Kenapa? Dengan mereka membeli rokok, mereka menyumbang loh, gitu kan, untuk Terus aku tak rokok aneh, Mas. Bisa nyumbang Jangan Mbak, lumayan. jangan gitu kan. Jangan yang nggak ngerokok jangan ngerokok. Gitu kan? Ajakan dong Mas, ajakan untuk masyarakat nih Ya. bisa lihat ke kamera Mas Oke. Ubed. Ajakan buat mereka-mereka ini tidak membeli rokok Ya, ilegal. kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga masyarakat di daerah Jawa Timur, yuk sama-sama kita berpikir terkait dengan kemanfaatan. Belilah rokok. Kalau memang rokok ilegal, saya tidak mengajak ini masyarakat yang tidak merokok jadi ngerokok ya, enggak ya. Bagi yang sudah merokok, tolong belilah rokok yang legal. Karena apa? Karena 70% dari yang kamu beli, dari yang bapak-bapak beli dari rokok itu adalah manfaatnya dikembalikan kepada masyarakat melalui cukai yang dikelola oleh negara. Artinya apa? Dengan membeli rokok yang legal, berarti sampean juga sudah menyumbang secara tidak langsung kepada kesehatan, peralatan kesehatan yang ada di rumah sakit, kepada bantuan-bantuan BLT kepada petani tembakau dan juga kepada pegawai-pegawai perusahaan rokok dan lain sebagainya itu. Artinya, ayo mulai beli rokok yang legal, hindari pembelian rokok yang ilegal seperti itu. Camkan baik-baik. Luar biasa Mas Ubed. Terima kasih Mas Ubed. Ilmu hari ini buat teman-teman di sana yang masih menggunakan rokok ilegal, ojo gawe menere, wis tuwo ono. Baik, terima kasih ya Mas Ubed Sama-sama, ya. Mbak Rara. Yang dimana hari ini sudah mampir lagi ke podcast Kios Koran. Jangan Iya. kapok-kapok ya Mas, mampir ke sini. Siap. Nanti kalau ada lagi yang mau dibahas, kita persilahkan. Oke, kan? Masih banyak lah ya Masih tema-tema dong, lain masih, ya, masih. yang itu bisa menjadi edukasi kepada Edukasi masyarakat. betul, secara nggak Betul. langsung kan edukasi ya Mas ya ke Betul, masyarakat. Baik, terima kasih Mas Ubed. Ya. Kita ketemu lagi di lain waktu ya. Oke. Kalau begitu sekali lagi terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast Kios Koran. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Bye bye.